Ini istri, Cika, pacar. Pernah nggak sih kamu menyadari kalau pahlawan sejati dalam sebuah kisah cinta masa muda itu ya seringkali bukan orang yang ngasih memori paling indah? Oh, menarik nih. Maksudnya bukan yang ngasih bunga atau puisi gitu ya? Nah iya, justru orang yang berani menghentikan drama itu sendiri. Soalnya kan selama ini kalau kita ngomongin kisah cinta legendaris, kita terbiasa melihatnya lewat kacamata merah muda. Benar, selalu cari percikan api atau janji-janji manis di bawah hujan. Semuanya kerasa intens banget. Tepat, semuanya tentang intensitas. Tapi di penelusuran mendalam kita hari ini, kita bakal membedah sebuah anomali yang sangat menarik buat kamu semua. Dan anomali ini, dia datang dalam bentuk realitas yang benar-benar menghantam fantasi masa muda kita, kan? Bener banget. Jadi obrolan kita hari ini berpusat pada materi dan bocoran terbaru soal film yang, wah, sangat dinantikan di tahun 2026 nanti. ITB 1997. Betul, karya sutradara Fajar Bustami. Dan kalau kamu ngikutin perkembangannya, nih, kamu pasti tahu ada satu guncangan besar banget di trailernya. Sebuah guncangan yang ngerubah semuanya ya. Iya, narasi legendaris tentang Dylan ini tiba-tiba kayak dibongkar oleh satu kemunculan mengejutkan. Kisah cinta yang kita pikir udah ada jalurnya sendiri, tiba-tiba dapat warna baru yang jauh lebih pekat. Dan berbobot berkat hadirnya sosok Arya Saloka. Nah, itu dia. Sejujurnya kemunculan Arya Saloka di layar ini nggak cuma sekedar nambah-nambah karakter baru aja, tapi secara fundamental mengubah cara kita melihat keseluruhan cerita dari awal. Karena karakter yang dimainkan Arya Saloka ini beda banget auranya. Oke, mari kita atur ekspektasinya sejak awal nih buat kamu yang lagi dengerin. Bedah materi kita hari ini nggak akan berhenti pada perdebatan dangkal soal siapa yang lebih tampan atau siapa yang bakal jadian sama siapa. Ah, iya, kita bakal lebih dalam dari itu ya. Bener banget. Kita bakal menyelami psikologi di balik pilihan-pilihan hidup yang radikal. Kita mau bahas anatomi kedewasaan. Dan kenapa kehadiran karakter yang diperankan Arya Saloka ini jadi titik balik naratif yang sangat menentukan? Tepat. Karena cerita ini udah telanjur melekat di hati jutaan orang kan. Jadi ini tuh semacam transisi psikologis dari ilusi masa muda menuju realitas masa dewasa. Oke. Biar kamu yang dengerin bisa ngebayangin skalanya, mari kita bangun konteksnya dulu ya. Kita melangkah ke tahun 1997 nih. Bukan lagi lorong sekolah menengah di Bandung ya. Udah bukan seragam putih abu-abu lagi. Nggak ada lagi masalah remaja yang bisa diselesain cuma pakai sebatang coklat. Sekarang kita ngomongin dunia kampus, perkuliahan. Iya, fase hidup yang jauh lebih kompleks, di mana setiap individu tuh dipaksa keluar dari kepompongnya, mulai berbenturan dengan ego orang lain. Dan pastinya harus mulai mikirin konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka. Bener. Dan dalam pusaran transisi yang membingungkan itu, kita melihat Dylan yang di era ini diperankan oleh Ariel Noah. Dylan yang tetap bawa esensinya kan? Kebebasan, spontanitas. Karisma yang meledak-ledak, energi kinetik murni pokoknya. Tapi kemudian, di tengah euforia nostalgia itu, trailernya ngejatuhin bom. Bom yang bernama Arya Saloka sebagai Herdi. Dan jujur aja ya, aura yang dibawanya itu nyiptain disonansi kognitif yang, wah, brilian banget. Iya, karena Arya Saloka ini kan nggak muncul sebagai kompetitor yang nyoba niru gaya puitisnya Dylan. Enggak sama sekali. Dia nggak nyoba jadi bad boy yang baru. Dia hadir sebagai pria dewasa yang bawa aura ketenangan absolut. Di struktur cerita ini, dia adalah wujud nyata dari masa depan, calon suami Milea. Kontras itulah yang jadi bahan bakar utama narasi film ini. Kalau kita bedah daya tarik karakter Hardy, kekuatannya justru berakar kuat pada ketegasan dalam diamnya. Ketegasan dalam diam. Menarik. Iya, kalau kita kaitkan sama kondisi kultural tahun 1997, kan itu era transisi yang sangat nggak menentu ya. Nah, Hardy ini merepresentasikan jangkar. Bentar. Mari kita perdalam bagian jangkar ini. Kamu nyebut soal jangkar dan transisi psikologis.
Gimana sih sebenarnya mekanisme pergeseran ini bekerja di dalam diri seseorang? Maksudnya ketika berhadapan dengan dua opsi ekstrim tadi. Dengan brilian diperankan oleh Arya Saloka ini, justru terasa sangat mengancam eksistensi kisah cinta masa lalu. Nah, ini sangat berkaitan dengan sistem saraf dan otak kita saat kita memasuki usia pertengahan 20-an. Oh wow, sampai ke sistem saraf segala nih. Beneran, di masa remaja, korteks prefrontal kita kan belum matang sempurnanya tuh. Otak kita secara harfiah diprogram buat nyari lonjakan dopamin. Pantesan kita nyari drama, adrenalin. Emosi yang meledak-ledak. Dan itulah yang persis ditawarkan oleh Dylan. Tapi ketika kita mulai beranjak dewasa, dihadapkan sama realitas dunia yang geras, sistem saraf kita secara biologis mulai kelelahan dengan roller coaster emosional itu. Oke, aku suka analoginya. Dylan itu kayak roller coaster yang mendebarkan banget, terus kita mulai cari apa? Arya Saloka ini kayak mobil mewah yang berjalan sangat mulus dan aman ya. Tepat sekali analoginya. Jadi, alih-alih ngelihat stabilitas Herdi sebagai kebetulan aja, karakter yang dibangun Arya Saloka ini sebenarnya menyentuh kebutuhan biologis terdalam manusia. Kebutuhan saat mereka bertransisi jadi dewasa itu ya. Iya. Dan itulah kenapa kehadiran Herdi sangat mengancam narasi masa lalu. Wah, masuk akal sih. Arya Saloka berhasil bawa kedalaman emosi yang bikin penonton seketika ngerasain, otoritas dari karakternya. Betul. Dia nggak perlu teriak buat didengar. Dia nggak bersaing di arena masa lalu ya. Dia berdiri kokoh di arena masa depan. Otomatis, romansa masa muda yang menggebu-gebu itu kelihatan rapuh banget. Rapuh saat dihadapkan pada kepastian absolut yang dipancarkan oleh Arya Saloka. Sangat menarik. Nah, kalau Herdi adalah gravitasi yang menarik semuanya kembali ke bumi, lalu gimana gravitasi itu mempengaruhi orang-orang di sekitarnya? Terutama karakter perempuannya ya. Iya, mari kita selami dinamika mereka. Ada Ralinesha yang hadir meranin Milea versi dewasa, dan beban emosional di pundaknya tuh kelihatan nyata banget. Milea berada di sebuah persimpangan yang mungkin kita semua pernah ngalamin. Milih antara cinta masa lalu yang membekas banget, atau merangkul masa depan yang nawarin pelabuhan tenang. Dan di sisi lain dari semesta ini, kita juga ngelihat Niken Anjani sebagai Anchika. Oh iya, Anchika. Sosok yang merepresentasikan jalur kehidupan lain yang bersinggungan sama dunianya Dylan. Kehadiran Anchika dan Milea ini ngasih dua studi kasus berbeda tentang gimana seseorang bereaksi terhadap pusaran masa lalu. Tapi ya, fokus utama konflik batinnya memang ada pada Milea. Benar. Di tengah tarik ulur emosional ini, karakter Hardy yang dimainkan sama Arya Saloka berdiri sebagai opsi logis yang mapan, yang ngasih rasa aman. Sepenuhnya menawarkan keamanan. Nah, interupsi sebentar nih. Boleh, silakan. Aku paham argumen soal aman dan logis dari sudut pandang neurobiologi tadi. Tapi, mari kita bicara dari kacamata realitas hubungan, atau dari kacamata penonton deh. Oke, gimana tuh? Bukannya istilah stabil dan mapan itu seringkali cuma bahasa halus atau eufemisme untuk kata membosankan? Haha, sebuah tantangan nih. Lah iya kan, kita tuh terprogram buat nyukai percikan. Kalau kita main logis-logisan aja, kenapa karakter Arya Saloka di sini dianggap sebagai kunci hubungan yang matang? Kenapa nggak berisiko jatuh jadi sekedar karakter pelengkap aja? Maksudnya seseorang yang dipilih Milea cuma karena dia capek gitu, bukan karena benar-benar pengen. Iya benar. Kenapa stabil itu nggak sama dengan membosankan di sini? Itu poin yang luar biasa tajam. Dan justru di titik rawan inilah konsep Sankos fallacy bermain di dalam pikirannya Milea. Sekaligus ini membuktikan betapa krusialnya pemilihan aktor untuk peran Hardy ini. Benar, Sankos fallacy, kesesatan biaya tertanam. Gimana konsep ekonomi itu berlaku di cinta-cintaan begini? Gini, dalam ekonomi kan Sankos fallacy terjadi waktu kamu terus nginvestasiin uang ke proyek yang sebenarnya udah gagal cuma karena udah telanjur masukin banyak uang ke sana kan. Sayang gitu ngelepasnya. Nah, tepat. Dalam psikologi hubungan, ini terjadi waktu seseorang nolak buat ngelepasin hubungan masa lalu yang bergejolak karena mereka merasa udah nginvestasiin terlalu banyak air mata, kenangan, waktu. Oh wow. Jadi Milea merasa ngelepas Dylan itu berarti mengkhianati sejarah panjang penderitanya. Betul, mengkhianati penderitaan dan kebahagiaan masa mudanya. Itulah yang bikin stabilitas terlihat membosankan pada awalnya. Karena stabilitas terasa kayak nyerah. Iya, Milea ngira milih kedamaian berarti mengakui investasi emosional masa mudanya itu sia-sia. Gila, dalam banget ya. Bagi jiwa yang masih terobsesi adrenalin, kedamaian itu adalah kebosanan. Tapi,
Ketika narasinya bergulir, pemahaman Milea dan penonton juga harus berevolusi. Stabilitas itu bukan kekalahan atas romansa. Melainkan tempat perlindungan. Dan disinilah fungsi Arya Saloka menjadi absolut. Maksudnya gimana tuh? Biar penonton nggak ngerasa Milea cuma menyerah pada opsi yang membosankan, sosok stabilitas itu harus punya daya tarik yang luar biasa. Di tangan aktor yang salah, Herdi cuma jadi tempat pelarian yang hambar. Aku paham sekarang. Tapi Arya Saloka ngasih Herdi sebuah karisma diam. Benar. Stabilitas yang dibawakan Arya Saloka itu nggak pasif, melainkan proaktif. Dia menawarkan perlindungan yang terasa sangat kuat dan diinginkan. Jadi, alih-alih ngeliat stabilitas sebagai bentuk nyerah pada mimpi masa muda, kita sebenarnya lagi ngeliat bentuk evolusi dari cinta itu sendiri ya? Sangat betul. Wah, pemilihan Arya Saloka secara harfiah menyelamatkan karakter ini dari stigma opsi cadangan yang membosankan dong. Dan ternyata, audiens di luar sana juga sangat menangkap frekuensi ini loh. Nah, mari kita bahas soal itu. Dampak emosional dan reaksi publik terhadap Arya Saloka. Setelah dia mengkonfirmasi keterlibatannya lewat media sosial, internet bisa dibilang langsung heboh. Antusiasmenya sangat masif ya. Melampaui sekedar keriuhan penggemar biasa sih menurutku. Iya, dari sumber-sumber yang udah kita kumpulin, antisipasinya tuh bernada sangat meyakinkan. Contohnya gimana tuh respons publiknya? Iya, kutipan-kutipan di media sosial nunjukin keyakinan luar biasa. Ada yang bilang gini, sudah nggak sabar lihat film Mas Arya Saloka nih. Langsung fokus ke dia ya? Iya, dan ada lagi yang lebih menarik, ini sifatnya kayak garansi gitu. Aktingnya Arya Saloka tidak usah diragukan lagi, pasti bagus. Wow, itu tingkat kepercayaan yang tinggi. Kan? Publik tuh udah menggeser antisipasi mereka, bukan lagi sekedar nebak siapa Dilan selanjutnya, tapi Gimana adu akting antara Dilan versinya Ariel Noah melawan Herdi versinya Arya Saloka? nah iya, ini tuh ngingetin aku sama analogi manajemen risiko di dunia olahraga, tahu nggak? Oke, gimana analoginya? Kayak malam draft pemain gitu. Publik seolah tahu kalau tim produksi baru aja merekrut pemain bintang yang menjamin kemenangan. Ini bukan nyari pemain yang pamer trik murahan, tapi ngerekrut kapten yang pertahanannya nggak bakal tembus. Analogi manajemen resiko itu presisi banget sih. Waktu sutradara nyandingin Ariel Noah yang mewakili energi kinetik. Yang selalu bergerak, bersuara, bernostalgia ya. Betul, mereka butuh energi potensial yang sama besarnya buat ngimbangin itu tanpa harus niru gayanya. Tapi pertanyaannya nih buat kamu yang lagi dengerin, apa sih sebenarnya yang dilihat publik dari sosok Arya Saloka sampai mereka percaya banget? Kenapa publik yakin Arya Saloka bisa nahan badai emosinya Dilan cuma dengan menjadi fondasi? Jawabannya ada pada mikrokosmos seni peran itu sendiri. Oke, bedar dikit soal ini. Di dunia akting, menangis histeris atau melempar barang itu jauh lebih gampang dipelajari daripada berdiri diam, tapi sambil mekomunikasikan badai batin lewat sorot mata. Dan itu keahlian spesifiknya Arya Saloka. Ya, publik percaya Arya Saloka karena dia berulang kali membuktikan kemampuannya buat mendominasi adegan tanpa harus ngambil alih dialog. Emosi dan nggak berekspresi sama sekali itu kan tipis banget ya. Sangat tipis. Karakter Herdi ini menuntut Arya Saloka untuk menjadi rumah. Kalau Dilan adalah perjalanan, Herdi adalah tujuan. Tepat sekali. Memainkan peran tujuan itu sering kurang diapresiasi karena nggak banyak geraknya. Tapi dinamika masa lalu yang riuh dan masa depan yang tenang, ini yang bakal membelah penonton jadi dua kubu. Kubu filosofis yang bakal beradu argumen ya? Pasti. Publik sadar kok, dengan masuknya Arya Saloka, kualitas taruhan emosional di film ini meningkat drastis. Dia nggak bakal tenggelam oleh warisan masa lalunya Dilan, tapi justru mendefinisikan ulang apa itu cinta sejati di usia dewasa. Arya Saloka benar-benar jadi penentu arah di sini. Dan obrolan kita hari ini benar-benar ngebedah lapisan yang tadinya nggak kelihatan dari sebuah trailer singkat. Bener banget. Kita nggak cuma ngomongin plot film, tapi proyeksi pergulatan internal yang pasti dialami setiap manusia. Analisis kita soal anatomi karakter Arya Saloka ngebuka wawasan bahwa seni itu sering jadi cermin paling jujur buat realitas kita sendiri. Setuju. Dan ini ngebawa kita pada rangkuman hikmah dari materi-materi yang udah kita kumpulin. Pada akhirnya, kita diajak melihat melampaui ego dan hasrat masa muda kita. Jadi kalau bisa dirangkum intisarinya nih, buat kamu yang dengerin, hikmah terbesar yang bisa diambil adalah, dalam hidup, cinta itu nggak selalu tentang siapa yang datang lebih dulu buat ngasih kenangan,
Nggak selalu tentang yang pertama kali ngasih bunga ya? Bukan. Dan nggak melulu tentang siapa yang mampu nyiptain kembang api paling terang di langit masa muda kita. Kembang api itu memang indah sih. Indah, tapi kan dia cepat meredup dan ninggalin asap doang. Pada akhirnya, cinta sejati adalah tentang siapa yang menyediakan tanah yang kokoh untuk berpijak. Siapa yang mampu bertahan dan ngasih kepastian. Betul. Siapa yang tetap ada waktu badai datang dan nggak minta kamu berubah jadi orang lain. Dan kedewasaan yang terwujud sempurna lewat karakternya Arya Saloka menuntut sebuah keberanian buat berdamai sama kenyataan. Stabilitas itu bukan akhir dari romansa ya. Bukan. Itu justru bentuk romansa yang paling tinggi dan matang. Di mana janji nggak lagi cuma diteriakan, tapi dibuktikan setiap hari. Konklusi yang sangat membumi tapi tetap menyentuh banget. Tapi seperti biasa, sebelum kita benar-benar menyudahi bedah materi hari ini, ada sebuah benang merah nih yang sengaja kita sisain buat kamu. Sebuah pemikiran provokatif untuk direnungkan secara personal di kehidupan nyata kamu. Pemikiran ini bersumber langsung dari konflik Sangkas Valansi yang kita bahas tadi. Ya, kita tahu kan, masa lalu membentuk siapa kita. Kita berutang pada kenangan masa muda yang bikin kita kuat hari ini. Tapi ketika masa depan nuntut kepastian dan stabilitas, pertanyaannya adalah, di titik manakah dalam hidupmu kamu harus punya keberanian untuk nyadar bahwa terus-menerus menggenggam cinta legendaris di masa lalu justru berubah jadi penghalang bagi pertumbuhan dirimu sendiri. Wow. Kapan nostalgia itu berhenti jadi sekedar memori yang manis dan mulai berubah jadi jangkar berat yang menenggelamkanmu di dasar lautan masa lalu? Itu gila sih. Pertanyaan yang menuntut kejujuran dari diri sendiri. Kemunculan Arya Saloka di Dilan ITB 1997 jelas ngebuka diskusi yang jauh lebih besar dari sekedar film romantis. Nah, sekarang bola ada di tanganmu yang dengerin nih. Kami udah bongkar psikologinya, udah bedah rasionalitas di balik pilihannya. Jadi kami pengen tahu kamu ada di mana dalam spektrum kedewasaan ini? Kalau kamu ada di posisi Milea, apakah kamu tim Dilan? Yang menghargai sejarah, kebebasan, dan kenangan tak tergantikan. Atau kamu tim Herdi? Yang merangkul stabilitas, kedewasaan, dan masa depan yang pasti bersama sosok seperti Arya Saloka. Sebuah pilihan yang berat. Banget. Kalau kamu penasaran gimana kisah ini bakal berakhir, jangan lupa terus ikuti update film Dilan ITB 1997 ya. Dan pastinya bagikan cerita ini ke teman-temanmu, biar obrolannya makin seru. Bener banget, tunjukin dukunganmu, like, komen, share, dan subscribe di channel Motivasi David. Tiap cerita bukan cuma buat ditonton, tapi untuk direnungkan dan dijadikan kompas dalam hidupmu sendiri. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.